Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yanti dengan NIM 20014414268 kelas 6E PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Nah, langsung saja. Yang pertama, tahap-tahap penelitian. Perbedaan tahapan penelitian menurut Arikunto dan Sugiono. Menurut Suharsini Arikunto, dalam bukunya Rifai 2019, tahap-tahap penelitian diawali dengan memilih masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis atau anggapan dasar, memilih pendekatan atau metode penelitian, selanjutnya menentukan variabel dan sumber data penelitian. Setelah itu, kita melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Hasil analisis menjadi dasar pengambilan kesimpulan dan terakhir adalah membuat laporan penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, dalam bukunya MSIR 2013 berpendapat tahapan-tahapan penelitian dan pengembangannya adalah yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, tahapan ini adalah tahap melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Hal ini dikarenakan semua penelitian berawal dari suatu permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, pengumpulan informasi. Tahapan ini adalah tahap mengumpulkan keseluruhan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga, desain produk. Tahapan ini adalah tahapan di mana peneliti mendesain produk dikembangkan melalui penelitian. Pada tahap ini juga akan dibuat suatu rancangan tentang produk yang akan dikembangkan dari suatu penelitian. Yang keempat, validasi produk. Tahapan ini adalah tahapan validasi. Yang dimaksud dengan validasi pada tahap ini adalah memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada penelitian. Yang kelima, perbaikan desain. Tahapan ini adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahapan sebelumnya jika ada hasil validasi produk. Yang keenam, uji coba produk. Tahapan ini adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahapan sebelumnya jika ada hasil validasi produk. Yang keenam, uji coba produk. Tahap ini adalah tahap uji coba produk dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melihat efektivitas produk. Yang ketujuh, revisi produk. Tahap revisi produk yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah karena hasil uji coba yang dilakukan pada tahap sebelumnya tidak memberikan hasil yang menggambarkan kondisi sesungguhnya, terdapat kekurangan dan kelemahan produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Nah, tahapan ini merupakan tahap uji coba produk yang telah lulus dari tahap sebelumnya. Tahapan ini juga bertujuan melihat efektivitas penggunaan produk untuk masukan revisi terakhir. Yang kesembilan, revisi produk tahap akhir. Tahapan ini dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. Yang kesepuluh, produksi massal. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan. Akan dilakukan produksi secara massal jika keseluruhan proses sebelumnya telah dilalui dengan hasil yang positif agar dapat dimanfaatkan secara luas. Yang kedua, perbedaan mendasar dari tahapan-tahapan di atas. Tahapan-tahapan penelitian secara metodologi berfokus pada 4 tahapan. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, pernyataan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah interpretasi hasil yang diperoleh dan penarikan kesimpulan tentang masalah.
Yang ketiga, alur tahapan penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Setelah masalah ditemukan, dilakukan perumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan susunan dari poin-poin utama dari mulai awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan dari penelitian yang bersifat logis. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirangkum dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik inferensia dan statistik deskriptif. Yang kelima, melakukan pembahasan. Nah, membahas dan mengkaji hasil analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan analisis statistik permasalahan. Berikutnya adalah tahap-tahap penelitian kualitatif. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Penentuan masalah dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan, ketersediaan dana, latar belakang pendidikan, hasil yang akan diperoleh bermanfaat atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Tahap ini adalah tahapan di mana peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber-sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Tahapan ini merupakan tahapan penentuan strategi penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini juga dilakukan pengembangan instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data serta pendukung lainnya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara, penyebaran angket, observasi, dan studi dokumentasi. Yang kelima, menafsirkan data. Tahapan ini adalah tahapan analisis dan pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan perlu ditafsirkan secara spesifik, logis, dan sistematis. Penafsiran data-data hasil penelitian perlu dimaknai secara mendalam dan terperinci untuk memberikan deskripsi yang jelas dan dapat diterima secara logis. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini adalah tahap membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus memuat secara spesifik hasil penelitian, memberikan deskripsi yang dapat dimengerti dan dipahami pembacanya. Idealnya hasil penelitian selain dibuat dalam bentuk laporan, dimuat juga dalam bentuk artikel ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.